ada istilah unique selling point. Dia akan teliti melihat satu halaman sehingga orang dengan klik saja bisa langsung ke penjelasan produk, sampai bisa dibeli di mana, sampai bisa juga beli berdasarkan pesan misalkan. Jadi sudah berubah. Kalau zaman dulu nggak bisa. Kita bisa lihat iklan di majalah, apalagi di TV. Tidak bisa berkoneksi secara langsung ya. Kita lihat iklan di TV. Hanya lihat aja. Hanya tahu bahwa produk tersebut diiklankan misalkan. Tapi tidak ada koneksi langsung. Nah, ini perubahan-perubahan itu mempengaruhi, tentu saja mempengaruhi pemilihan dari media. Memang basicnya tetap bahwa kita memilih media itu untuk iklan itu berdasarkan message consideration, juga berdasarkan effectiveness dan efisiensi. Jadi kalau di media-media konvensional, misalkan di majalah, kita pasang iklan satu halaman, biayanya misalkan 50 juta. Target yang baca itu sesuai dengan oplahnya berapa ribu eksemplar misalnya, kita tinggal bagi aja jadi orang yang melihat itu seakan-akan membayar berapa, kita bayar orang supaya lihat iklan kita. Sama misalkan dengan TV juga seperti itu, kita pasang iklan di TV di satu program, ditonton berapa ribu orang, sehingga biayanya itu dibagi jumlah penonton tersebut akan kelihatan berapa satu orang penontonnya. Nah itu zaman konvensional seperti itu cara menghitungnya, efisien atau enggak masang iklan di suatu media. Masalah efisiensi itu pasti harus dibandingkan dengan media-media lainnya. Kalau kita pasang iklan di RCTI dibandingkan pasang iklan di SCTV gitu. Murah mana per orangnya, atau dalam research itu per rating, persentase penonton iklannya berapa banyak gitu. Jadi perhitungannya sama seperti itu. Nah, zaman sekarang berubah lagi. Kita bisa bayar per klik. Jadi kalau kita pasang iklan di digital, di internet, di website misalkan, yang kita bayar itu hanya kalau orang ngeklik iklan kita. Ya, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau di TV, misalkan iklan kita keluar, TV-nya memang nyala. Orangnya ngelihat iklan kita atau tidak, kita tidak bisa lihat ya. Karena mungkin saja orangnya pergi bikin minum lah, atau ke toilet misalkan. Jadi nggak bisa dihitung persis. Tetapi kalau di di internet atau di digital media itu bisa dihitung berapa banyak orang yang ngeklik, dan orangnya juga bisa kita lihat di mana lokasi segala bisa dilihat gitu. Nah itu kelebihan digital media sekarang ini. Memang harus dilakukan juga berdasarkan seperti apa produk kita disesuaikan dengan minat-minat orang tersebut. Makanya ada istilah dalam memilih media untuk itu adalah istilahnya qualitative approach, pendekatan secara kualitatif. Jadi bukan hanya pendekatan biaya atau angka jumlah saja, tetapi kita harus memperhitungkan secara kualitatif. Misalkan kualitatif itu seperti ini. Kalau kita mau beriklan suatu produk fashion misalkan, yang harus terlihat detail, bagusnya suatu produk fashion, itu mau tidak mau kita harus mencari media yang bisa menampilkannya. Misalkan ya majalah itu sangat bagus karena dia bisa menampilkan secara detail. Ya.
Jadi itu pendekatan-pendekatan itu juga sangat penting. Jadi kategori produk kita itu kita harus tahu persis kepada siapa, kapannya, ya. Dan tentu saja sifat-sifat si target market itu dalam mengkonsumsi media seperti apa. Saya selalu sering melakukan secara sederhana. Dalam komunikasi itu kan ada istilahnya what to say, apa yang ingin disampaikan. Ya. Kedua, how to say, bagaimana cara menyampaikannya. Ketiga, who you talking to, kepada siapa pesan itu disampaikan. Nah, itu akan mempengaruhi gaya pesannya itu sendiri. Misalkan what to say, apa yang ingin disampaikan, taruhlah kalau anak remaja misalkan pengen punya uang, what to say-nya adalah saya pengen punya uang. Ya. How to say, bagaimana cara menyampaikannya. Tentu saja biasanya kalau kita zaman remaja itu pasti nyari alasan-alasan, apakah untuk beli bensin, apakah untuk makan, atau buat ongkos sekolah, apapun ya. Mulai kita merekayasa alasannya, untuk apa gitu. Ketiga, kepada siapa kita minta uang tersebut. Jadi who you talking to, kepada siapa pesan itu disampaikan. Karena kita sudah mengenal ayah ibu kita seperti apa, tentu saja cara menyampaikan pesan itu ke ayah atau ke ibu akan berbeda. Saatnya juga pasti berbeda. Kemudian lihat juga situasi si ayah dan ibu lagi ngapain, kita udah hafal. Kalau misalkan ibu kita lagi marah-marah, jangan coba-coba minta uang, malah dimarahin gitu ya. Kalau saatnya juga tidak tepat, minta uang kepada ayah ayah kita, mungkin bukan nggak dikasih uang saja, mungkin malah dimarahin gitu. Nah, tetapi karena kita sudah mengenal orang tua kita berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, jadi kita dengan hafal bagaimana cara ngomongnya, kapannya, kemudian saat-saatnya. Nah, itu juga berlaku dalam iklan. Yang paling gampang kita lihat contohnya. Kenapa banyak iklan minuman, sirup-sirup atau apa itu bulan puasa misalkan. Karena kita tahu kalau bulan puasa itu orang banyak berpuasa dan dalam pikirannya dia akan berminat mencari minuman untuk buka puasa yang segar-segar misalkan ya. Seperti itu. Jadi makanya banyak sekali iklan-iklan yang ditampilkan dalam bulan puasa. Karena saat itulah orang-orang mencari produk yang terkait dengan puasanya tersebut. Nah, dan ada juga tradisi misalkan kalau orang lebaran itu pas zaman dulu tuh pasti pakai baju baru misalnya. Makanya iklan-iklan tentang diskon baju baru itu pada bulan puasa sangat gencar karena tahu persis secara budaya bahwa kalau lebaran tuh pakai baju baru gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus tahu persis target market kita seperti apa. Kalau salah-salah ngomong atau salah-salah pesan atau saatnya kurang tepat, itu bisa produk kita malah ditolak gitu. Makanya kita harus tahu persis kepada siapa barang kita itu dijual, karena itu tadi pemilihan medianya juga harus sangat tepat. Kemudian creative approach, pendekatan kreatifnya juga sangat-sangat tepat dalam menjual produk tersebut. Itu secara sederhananya. Kemudian juga kita harus melihat secara competition. Competition itu persaingan. Kita harus tahu saingan kita misalkan dalam jualan yang gampang misalkan gorengan di kampung kita misalkan ya. Kita mau jual gorengan juga, ternyata saingan kita juga jualan gorengan. Mereka sudah misalkan menyebutkan sesuatu sebagai unique selling point mereka,
unique selling proposition mereka, misalkan dengan rasa cabai rawit misalkan. Nah, tetapi kalau dalam iklan itu sangat menentukan apakah